Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Anda akan mendapatkan update video-video tentang bahasa Arab dan sejarah Islam hampir setiap hari. Oke teman-teman, di video ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan Islam di dunia. Dan kali ini saya akan fokus kepada perkembangan Islam di benua Afrika. Oke, ini adalah salah satu benua terbesar di dunia dan mungkin satu-satunya benua, ya memang ya, satu-satunya benua di dunia ini yang mayoritas penduduknya Muslim. Mau tahu bagaimana proses perkembangan Islam di Afrika? Tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman sekalian. Jadi di benua Afrika ini berdasarkan wilayah Afrika terbagi pertama menjadi Afrika Utara. Nah, Afrika Utara ini terdiri dari banyak negara ya, yang memang secara ras berbeda antara utara dengan selatan ya. Kalau di utara itu biasanya rasnya mirip sama Eropa, mereka rambutnya pirang, matanya kadang berwarna, ada yang hijau, ada yang biru, kulitnya lebih terang ya, lebih cerah, lebih putih. Dan nanti di bagian tengah itu juga rasnya agak berbeda dengan selatan. Kalau di tengah itu mereka masih ada perpaduan ya, kemiripan antara orang Eropa, terutama Eropa Timur ya. Wilayah di Somalia, kemudian Ethiopia itu masih ada mirip-miripnya dengan orang Arab ya. Jadi rambut mereka keriting, kemudian kulitnya gelap, hidungnya lebih mancung. Kalau yang di sebelah barat dan juga selatan itu lebih hitam kulitnya dan lebih pesek ya secara umum hidungnya seperti itu. Nah, yang di utara ini apa aja negaranya? Ada utara ini dia di atasnya Gurun Sahara ya, karena di tengah-tengah benua Afrika itu ada namanya Gurun Sahara yang memisahkan antara utara dan wilayah-wilayah bawahnya. Nah, ini ada Mesir. Di utara ya ada Mesir, kemudian Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan, dan Maroko. Kedua wilayah barat ini meliputi daerah di selatan Gurun Sahara hingga ke pesisir Samudra Atlantik dan Teluk Biafra. Negara di wilayah ini adalah Benin, Burkina Faso, Verde, Pantai Gading, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Kemudian yang ketiga Afrika Timur meliputi daerah di selatan Gurun Sahara hingga ke pesisir Samudra Hindia dan meliputi negara-negara di daerah tanduk Afrika. Negara di wilayah ini adalah Burundi, Komoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan, Tanzania, dan Uganda. Keempat, Afrika Tengah terdiri dari wilayah hutan hujan tropis, Kongo, dan sekitarnya. Wilayah Afrika Tengah meliputi negara Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Republik Kongo, dan negara kepulauan Sao Tome dan Principe. Kelima, Afrika Selatan. Ini berada di ujung selatan Afrika, meliputi daerah di sekitar Gurun Kalahari. Negara ini di bawah ini ada negara-negara Botswana, Lesotho, Namibia, Republik Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe. Agama Islam di Afrika tidak bisa lepas dari sejarah hijrah Rasulullah di awal kenabian. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 wanita untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada sekitar tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah, seruan masuk Islam kepada Muqawqis
penguasa Mesir dan gubernur Romawi Timur. Perkembangan Islam di wilayah Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi, Islam sudah masuk Mesir dibawa oleh jenderalnya bernama Amru ibn As dan berkembang ke wilayah Barqa dan Tripoli pada masa Utsman bin Affan. Pada tahun 708 Masehi, pada awal pemerintahan Walid bin Abdul Malik, kepemimpinan Afrika Utara di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair mengalami perubahan sosial dan politik yang cukup signifikan. Penyebaran dakwah Islam berhasil luar biasa. Itulah sebabnya sebagian sejarawan menganggap Musa bin Nusair sebagai penakluk yang sesungguhnya atas Afrika Utara. Ya, jadi sebenarnya secara umum ya ada dua orang penting ya. Pertama Musa bin Nusair, kemudian Uqbah bin Nafi'. Selain itu, Islam juga telah mencapai Afrika Barat pada masa kepemimpinan Uqbah, yakni Uqbah bin Nafi'. Wilayah sub-Sahara ini memang pernah menjadi saksi kejayaan peradaban Islam. Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bilad Sudan ini, maaf, lompat ya. Sampai mana tadi? Oh, ini. Oke, mesin tadi ya. Di wilayah Sudan ya, bahkan di kawasan Afrika Barat pernah berdiri perguruan tinggi berkelas dunia, Universitas Sankore. Secara formal Islam masuk secara besar-besaran di wilayah Afrika Barat pada masa dinasti Al-Murabitun 1091 sampai 1147 dan Al-Muwahhidun 1147 sampai 1228. Selama kurang lebih 50 tahun sebelum kedatangan Islam, daerah tersebut dijajah oleh Bizantium. Pada penghujung kekuasaan Bizantium di Afrika Utara mulai masuk dan tersebar di Sudan termasuk di Afrika Barat dibawa oleh para pedagang Berber Muslim. Pada penghujung ya, di akhir kekuasaan Bizantium. Ya, jadi memang bisa dikatakan Afrika itu masuk Islam kebanyakan dipengaruhi oleh para pedagang. Kenapa? Karena Islam sebenarnya masuknya di wilayah utara saja, tapi kemudian masuk ke selatan dengan sedikit demi sedikit melalui infiltrasi para pedagang. Ya, para peziarah, para pedagang, orang Arab, orang Afrika ya, yang mereka datang ke wilayah-wilayah di Afrika Barat, Timur dan Tengah sampai ke selatan, itu kemudian menyebarkan Islam dan akhirnya menjadi kuat. Jadi sebenarnya pasukan Muslim hanya melintas di wilayah utara dan itu tidak terlalu luas ya. Kemudian karena memang kondisi masyarakatnya sesuai, cocok dengan Islam, tertarik, maka mereka pun banyak yang masuk Islam sehingga nanti mayoritas penduduk Afrika menjadi Muslim. Memang penyebaran Islamnya mirip ya dari antara Indonesia dengan yang ada di wilayah Afrika Tengah dan Timur Barat. Menurut Prof. Ar-Rahman Idoi, seorang guru besar pada berbagai universitas di Afrika, Islam mencapai wilayah savana Afrika Barat pada abad ke-8 Masehi. Menurutnya, Islam mulai diterima oleh dinasti Diogo dari kerajaan Tekur pada awal 850. Sementara Margary Hill, sejarawan dari Stanford University, menjelaskan bahwa Islam menyebar di Afrika secara bertahap dan kompleks. Ada 3 tahap perkembangan Islam di wilayah Afrika Barat, yaitu tahapan penahanan, pembauran, dan reformasi. Di benua Afrika banyak negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang mayoritas Islam adalah benua Afrika ya, Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Ini yang di Afrika Barat dan Selatan ya. Ya, jadi di wilayah Afrika banyak sekali negara muslimnya. Inilah yang membuat Afrika menjadi satu-satunya benua di dunia yang mayoritas muslim.
Dan saat saya belajar di Al-Azhar, isinya juga banyak sekali ya mahasiswa yang dari Afrika, dari Senegal, Nigeria, Gambia, Ghana, Pantai Gading, kemudian Chad, Aljazair ya. Ya hampir semua negara kayaknya ada ya. Sudan ada juga dan lain sebagainya. Oke, pertama Mesir. Nah, Mesir ini adalah kiblat Islam di Afrika. Kenapa? Karena Mesir merupakan wilayah yang pertama kali masuk Islam. Selain itu jumlah penduduknya juga termasuk paling besar di benua Afrika ya. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Negara ini menganut sistem pemerintahan berbentuk republik dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi. Mesir mencakup semenanjung Sinai, dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan Selatan, jalur Gaza, dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil sekitar 40.000 km. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut Islam, 90%, sementara sisanya menganut agama Kristen, Koptik, dan Katolik. Ada sedikit juga Yahudi ya di Mesir. Sejak zaman Rasulullah sebenarnya telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika, yaitu Gubernur Mukaukis di Mesir. Hubungan baik itu pun berlanjut saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam dengan Panglima Amr bin As berhasil menundukkan benteng Tondanisus di Ainus Syams dan selanjutnya perjuangan diarahkan ke Iskandaria, kota pelabuhan terbesar di Mesir. Setelah seluruh Mesir dikuasai Islam, diadakan perjanjian antara Amr bin As dengan Mukaukis bahwa Mesir menjadi daerah taklukan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam dan penduduk Afrika banyak yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1372 atau 1952 Masehi, Muhammad Najib, presiden Mesir modern ya, setelah revolusi, mengumumkan berdirinya Republik Mesir yang sebelumnya bersifat monarki. Ia tampil sebagai presiden pertama. Muhammad Najib berhasil disingkirkan oleh Jamal Abdel Nasser yang memegang kekuasaan tahun 1953 sampai 1970. Selain itu, Mesir juga pernah dijajah Inggris sejak tahun 1882 dan memperoleh kemerdekaannya pada 1922. Pada tahun 1956 Masehi, Mesir menghadapi permusuhan melawan tiga kekuatan, Inggris, Prancis, dan Israel. Mesir kemudian mengumumkan kesatuannya dengan Suriah pada tahun 1958 sampai 1961. Pada saat itu pemeluk Islam di negeri ini adalah mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630.000 orang, menjadikan negara ini menjadi negara dengan populasi muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sikili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Mesir juga memiliki bangunan-bangunan dengan nilai seni yang tinggi seperti Al-Qasr Al-Gharb, Istana Barat, Al-Qasr Asy-Syarq, Istana Timur, Universitas Al-Azhar, tembok yang mengelilingi istana. Ya, jadi ada wilayah di sana namanya Babul Futuh, Babul Nasr ya. Kemudian ada Qahirah Qadimah, kota Kairo lama dikelilingi dengan benteng. Di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah seperti Masjid Al-Azhar, Masjid Maqis, Masjid Rashidah, Masjid Akmar, Masjid Saleh, dan Masjid Raya Kairwan yang dibangun kembali pada tahun 862 Masehi. Mesir juga biasa disebut Jamhuriyah Misr Al-Arabiyah atau Republik Arab Mesir. Luas daerahnya
mencapai 997.739 km. Oke teman-teman, itu tentang Mesir ya. Selanjutnya ada Aljazair. Aljazair, Republik Demokratik Aljazair, rakyat Aljazair, merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa. Oh, besar ya. Dan luas keseluruhan 2.381.471 km. Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, Libya di sebelah timur, Maroko di sebelah barat, Sahara Barat, Mauritania dan Mali di sebelah barat daya, Niger di sebelah tenggara, Laut Tengah di sebelah utara. Sejak dulu bangsa barbar telah mendiami wilayah ini, maka muncullah di sana sejumlah peradaban. Romawi telah menguasai wilayah ini pada tahun 146 sebelum Masehi. Kemudian secara berturut-turut dikuasai oleh orang-orang Jerman dan Bizantium. Islam masuk ke Aljazair bersama dengan masuknya Islam ke Tunisia pada abad ke-5 atau 11 Masehi. 5 Hijriah atau 11 Masehi. Kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah ke sana. Penduduk asli mereka adalah orang barbar. Ya, jadi bahasa aslinya itu mereka bukan bahasa Arab tapi bahasa Amazigh, bahasa orang-orang barbar. Dalam sejarahnya secara berturut-turut kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair, mulai dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Khawarij, dan dinasti Murabitun, serta dinasti Al-Muwahhidun. Setelah itu Aljazair berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani sejak 1516 Masehi dan berlangsung hingga 1246 Hijriah atau 1830 Masehi. Ketika akhirnya orang-orang Prancis berhasil menjajah wilayah ini. Sejak Aljazair dijajah Prancis sekitar tahun 1839 sampai 1847 Masehi, timbul gerakan perlawanan mengusir penjajah Inggris yang dipimpin oleh tokoh perjuangan Amir Abdul Qadir. Perjuangan ini membuahkan hasil dengan dicapainya kemerdekaan Aljazair pada tahun 1964 setelah 130 tahun dijajah Prancis. Presiden pertama adalah Ahmad bin Bella 1962 sampai 1965, lalu digulingkan oleh Kolonel Hawari Baumiddin tahun 1965 sampai 1978 Masehi. Setelah wafat ia digantikan oleh Syazali bin Jadid 1978 Masehi. Pada masanya terjadi krisis politik dan menyebabkan diselenggarakan pemilu pada tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi. Partai FIS, Front Pembela Islam, memenangkan pemilu putaran pertama, tetapi militer menolak hasil pemilu sehingga terjadi kekacauan politik di negeri ini. Akhirnya pemilu ditunda dan krisis politik terus berkepanjangan. Situasi ini menjadikan Syazali tersingkir dan menyerahkan kekuasaannya kepada militer. Pada tahun 1992, Muhammad Baudiya terpilih sebagai presiden. Tetapi beberapa bulan kemudian ia terbunuh dan digantikan oleh Ali Kafi pada tahun 1994 Masehi. Kekuasaan dipegang oleh Amin Zarwal pada masa transisi. Ia diberi tugas untuk mempersiapkan pemilu berikutnya. Pada tahun 1996 ia terpilih sebagai presiden Aljazair secara demokratis. Sebagai sebuah negara yang mayoritas Islam, Aljazair menetapkan bentuk pemerintahan sebagai republik. Adapun ibu kotanya adalah Algier. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Penduduknya Aljazair mayoritas beragama Islam berjumlah 99%, Kristen dan Yahudi 1%. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai atas semangat kehidupan beragama yang meningkat. Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front, Front Pembebasan Nasional, pada tanggal 27 sampai 31 Januari 1973, maka diadakan kegiatan-kegiatan mendirikan pusat pelatihan imam di Miftah sebelah utara Algier, membangun Universitas Teknik Ultramodern di Oran, mendirikan pusat perdagangan ultramodern di Oran, membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyad Al-Fatih, membangun masjid-masjid.
Di Aljazair juga terdapat Kementerian Agama yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna, di Aures, dan di Algier. Oke, itu dia negara Aljazair ya, tetangganya Libya. Selanjutnya Sudan. Orang-orang Arab menyebut kawasan di selatan Gunung Sahara yang didiami kaum Sud sebagai Sudan. Sebelum bangsa Arab tiba di Sudan yang kita kenal sekarang, kawasan ini terdiri atas suku-suku dan kerajaan-kerajaan paganisme. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang beribu kota di Khartoum. Luas wilayah Sudan mencapai 2.505.813 km, terletak di timur Laut Afrika sebelah selatan Mesir. Sejarah masuknya Islam ke Sudan dimulai saat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Dia mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah ke negeri yang berada di putaran selatan ini. Pada 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad tiba di Dungalah. Mulailah kabilah-kabilah Arab ini berangkat menuju Sudan sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sebanyak 1.000 orang Bani Umayyah melarikan diri ke Sudan saat terjadinya penyerangan Bani Abbas terhadap penguasa Bani Umayyah. Pada abad kedua Hijriah, tahun 8 Masehi atau abad ke-8 Masehi, umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan seperti Kesultanan Az-Zarqa atau Kerajaan Fuang yang beribu kota di Sinar pada tahun 911 sampai 1237 Hijriah atau 1505 sampai 1821 Masehi. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Sudan. Selain itu ada Kerajaan Fauri dengan ibu kotanya Tarah. Pasca runtuhnya Kesultanan Az-Zarqa pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, Mesir pernah menguasai Sudan pada tahun 1236 atau 1821 Masehi. Akan tetapi mereka tetap bertahan hingga berdirinya pemerintahan Mahdiyah di bawah pimpinan Muhammad Ahmad al-Mahdi tahun 1299 sampai 1317 Hijriah atau 1881 sampai 1899 Masehi. Perkembangan Islam di Sudan dapat diperhatikan semenjak negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi di bawah pimpinan Ismail Azhari. Kemudian diikuti oleh pemerintahan Abdullah Khalil pada 1957 Masehi. Sesudah kudeta militer, negara ini dipimpin oleh Farid Ibrahim Abud tahun 1958 sampai 1963. Revolusi rakyat bawah tanah dilakukan oleh rakyat yang mengakibatkan kekuasaan diambil alih oleh Khatmi Khalifah tahun 1965 sampai 1969 Masehi. Pada tahun 1389 Hijriah atau 1969 Masehi terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Ja'far Numairi. Ia berkuasa mulai tahun 1969 sampai 1985 yang berhasil dijatuhkan oleh revolusi rakyat. Gerakan Ikhwanul Muslimin memiliki basis kuat di Sudan. Untuk memiliki pemimpin definitif pada tahun 1986 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Dalam pemilihan umum ini dimenangkan oleh Ahmad Mirghani. Namun demikian kemudian terjadi kudeta militer di bawah pimpinan Umar Hasan Ahmad Bashir. Ia memenangkan pemilihan umum pada tahun 1996 dan ditetapkan sebagai presiden. Yang keempat adalah Mauritania. Mauritania terletak di sebelah barat Afrika. Dulu negeri ini bernama Shinket. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott. Luas wilayahnya mencapai 1.030.700 km dengan penduduknya beragama Islam. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Sekitar 75% penduduk negeri ini berasal dari orang-orang asing dan sisanya berasal dari petani lokal. Mauritania menyandarkan perekonomiannya pada pertanian dan ternak, serta produksi barang tambang seperti besi. Sejarah masuknya Islam ke Mauritania terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh Panglima Uqbah bin Nafi. Setelah berhasil menaklukkan Maroko,